Halo everybody, kembali lagi dengan skill bahasa. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal TOEFL dan pembahasannya. Ini ya, part ke-5. Dari nomor 41, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis teman-teman, jawabannya adalah delta. Kira-kira kenapa delta? Jadi pembahasan mengenai adverbial clause ya teman-teman. Kalau kita perhatikan, the suns ada tanda petik, berarti di sini adalah kepemilikan ya, tanda petik S maksud saya. Gravity severely distorted. Nah, berarti di sini the sun gravity itu subjek, severely itu adverb of degree, ini adverb, terus ada distorted itu verb. Nah, kenapa kok tahu verb? Kalau ada the, nah itu berarti di belakangnya ada noun teman-teman ya. Nah, noun itu kan bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Kebetulan ini di belakang verb berarti dia jadi objek. Nah, ini objeknya ya, objeknya dia berbentuk noun of noun. Nah, berarti di sini sudah lengkap ya, sudah ada subjek, ada verb, ada objek, ada adverb. Nah, adverb di sini, nah, adverb of degree kebetulan, of manner juga bisa dibilang ini ya. Nah, teman-teman, berarti kalau ada verb lagi, berarti harus ada conjunction ya, harus ada conjunction. Nah, ini tadi adverbial clause. Kebanyakan kalau adverbial clause polanya ya subject verb minimal, conjunction subject verb. Nah, kebanyakan ini, atau dibalik, conjunction subject verb koma subject verb. Ternyata nggak ada koma kan ya teman-teman. Nah, berarti kita cari yang ada conjunctionnya saja. Nah, kalau teman-teman pilih alpha, nanti nambah subjek karena sudah ada verb nih, enter verbnya, it's word bla 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 sampai akhir, ini adalah objek. Nah, wis anggap saja objek nih sampai sini. Nah, objek udah ya, ada objeknya, verb objek. Nah, berarti kan kurang conjunction dan subjeknya. Kalau ini kan hanya subjek saja. Kalau nambah bravo, ini nambah conjunction saja. Kalau milih bravo conjunction saja, berarti kurang subjeknya, ya kan? Kalau adjective clause bisa who langsung verb, ya who that itu langsung verb bisa, which langsung that bisa. Tapi kalau when pasti ada subjeknya dulu. Nah, makanya salah ya, ini salah, alpha pun salah, minus conjunction dan minus subjek. Sedangkan Charlie kenapa kau nggak milih? Ini kan sudah ada conjunction, ada subjek, kan ada subjek. Nah, salahnya ternyata di sini ada verb, terus ada objek. Nah, terus verb ini gimana? Padahal ini verb asli juga ya teman-teman. Ini masih verb asli. Kenapa? Karena kalau ada objeknya itu rata-rata verb aktif. Nah, verb aktif itu verb asli rata-rata. Kecuali kalau bentuknya verb ing. Nah, itu bisa verb palsu. Tapi kalau verb 3 kayak gini, verb ini berarti jalurnya verb 2 ya teman-teman. Kalau ada objeknya berarti dia verb asli. Nah, ini juga verb asli. Harusnya nambah conjunction lagi, tambah conjunction, tambah subjek lagi. Makanya Charlie juga salah. Yang benar delta. Ini conjunctionnya once, terus the comet itu subjeknya, verbnya enter, ada objek di belakangnya. Oke, gitu ya teman-teman. Next, number 42, 20 detik untuk menjawab.
Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Charlie. Nah, kenapa teman-teman Charlie? Ayo kita bahas bersama. Ini mengenai participle ya teman-teman. Ada each object. Nah, ini kebetulan namanya objek, tapi dia berfungsi sebagai subjek. Nah, subjek is delegated ini ya. Ini berbentuk B verb 3. Kalau B verb 3 itu rata-rata verb asli, ya toh. B verb 3 itu verb asli. Nah, ini verb asli, verb yang difungsikan sebagai verb. Jadi kalau ada verb lagi harus nambah conjunction. Kebetulan pertanyaannya verb semua. Enters ada conjunction nggak ada nih? Ini salah. It enters ini nambah subjek, nambah verb, malah salah. Begitu pula delta ini nambah verb. Tapi kenapa benar yang Charlie? Karena di sini dia verb palsu. Ya, verb 3 verb ing itu bisa berfungsi sebagai participle. Nah, participle yang berfungsi sebagai adjektif. Sebenarnya nanti entering di sini verbnya entering sampai field itu menjelaskan si objeknya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi di sini verb palsu yang ditambahkan. Ini verb palsu. Verb palsu bisa teman-teman pelajari lagi di part 1 ya teman-teman. Intinya verb palsu ada verb asli yang fungsinya sebagai verb, ada verb palsu yang fungsinya sebagai adjektif atau sebagai noun. Nah, kalau yang verb ing ya, kalau verb 3 sebagai adjektif saja. Nah, verb asli isinya apa? Verb 1, verb 2, terus apalagi modal plus verb 1, terus ada have verb 3. Nah, ini have plus verb 3, terus ada be plus verb ing. Nah, terus ada be plus verb 3. Nah, ini yang berfungsi sebagai verb asli. Kalau teman-teman ketemu verb 3 atau verb ing berdiri sendiri, pasti dia jadi adjektif ya. Nah, ini juga bisa sebagai noun. Tuh, jadi dia verb palsu. Tambahannya ada to plus verb 1. Nah, ini rata-rata jadi verb palsu. Nah, entering di sini kan nggak ada is, am, are, was, were, been, be ya, atau di depannya. Isnya di belakang, miliknya delegate-nya ini ya. Deluge. Nah, miliknya deluge ini. Makanya bukan miliknya entering itu, makanya dia si entering verb palsu. Oke? Sip ya. Next, number 43, 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah bravo teman-teman. Kenapa bravo? Mari kita bahas bersama. Nah, kalau kita analisa ada ini conjunction. Kenapa kok tahu conjunction? Karena its name ini subjek, terus ada suggest verb ses itu pasti verb asli. Berarti pasti dia asli ya teman-teman. Conjunction subjek verbnya asli. Nah, kalau teman-teman ternyata ada komanya nih, boleh nggak? Boleh ya. Terus setelah koma ada the viral wings resource. Nah, ini ternyata diawali huruf kapital semua ya, tahu huruf kapital. Nah, ini bisa kita apa namanya, kita prediksi dia adalah nama. Nah, jadi dia nama, terus nama orang itu kan bisa jadi benda ya, atau nama wilayah bisa jadi benda. Nah, benda bisa jadi subjek, jadi ini subjeknya. Terus ada the ya, ada the ke belakang pasti dia ada nonnya. Nah, ini bisa teman-teman anggap the protection of the wordland itu objek, karena subjek di sini, objek di sini ya, sama-sama non. Berarti yang kita butuhkan apa? Verb.
gitu. Yang kita butuhkan hanya verb. Kalau teman-teman jawab alpha, nambah subjek, nambah verb. Nah, ini salah. Gitu. Kalau Charlie, ini verb saja. Terus delta, verb saja. Ini Bravo, verb saja ya. Kenapa kok yang benar Bravo? Nah, ini kayak yang di soal 42 tadi ya. Kita carinya verb asli karena kan ini subjeknya, ini objeknya, verbnya yang dicarikan pasti dia verb asli karena tidak ada verb lagi yang jadi verb, kata yang jadi verb di belakang. Prairies ini verb bukan ya, dia adalah objek dari preposition, jadi dia PP nih. Nah, dia noun of, nounnya sampai belakang nih, sampai Nebraska, jadi ada noun of noun ya kan. Jadi nggak ada verb sama sekali di belakang. Kita butuh verb. Sub alpha pasti salah karena nambah subjek. Kalau nambah subjek berarti harusnya conjunction juga, ya kan? Nambah verb juga. Nah, tinggal verb semua. Kalau verb ing berdiri sendiri dan tuh verb satu pasti dia verb palsu. Nah, ini verb palsu. Jadinya adjektif atau noun. Nah, yang ini verb asli. Yang kita butuhkan verb asli. Makanya jawabannya Bravo, bukan Charlie, bukan Del. Oke, next number 44, 20 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah delta, teman-teman. Kenapa delta? Mari kita bahas bersama. One of the largest and most, ini masih adjektif semua ternyata ya. Powerful, nah ini masih adjektif. Nah, birdnya nounnya, oh ini berarti rangkaian noun. Terus ada of, noun, terus ternyata ada in preposition, nah, kan ini PP ya sampai word. Nah, berarti dia adalah non phrase sebagai apositif. Kenapa kok bilang apositif? Nah, di sini ada komanya. Nah, non phrase saja nggak ada verbnya sama sekali. Jadi dia apositif, lupakan ya. Atau teman-teman bisa tembak langsung di koma. Nah, berarti carilah di sini. Kalau ada and the, pasti di belakangnya ada nonnya. Nah, bisa dipastikan sampai sini dulu nih. Ini objek. Berarti kita nyari apa? Yang enggak ada, kan ini di belakang ya. Yang enggak ada berarti bisa jadi conjunction. Nah, bisa jadi conjunction. Tapi pastikan lagi ada verb enggak? Apakah like verb? Bukan. Dia non dari ini ya. Talent verb bukan. Ini non, ini non. Nah, ini ya. Terus Wagon and likes and talents roughly the size. Nah, oh ini adalah verbnya teman-teman. Nah, verb ya, sorry, ini ada verb, talents ini verb, terus ada objek. Ternyata ada verbnya nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi ada conjunction, ada ternyata ini ya, ini conjunction. Oh, berarti masih ada verb lagi di depannya karena yang this one itu bukan verb ya, melainkan noun, dia serangkai dengan ini. Nah, jadi conjunction yang pertama and ini menghubungkan with, span dan likes. Nah, sedangkan and itu menghubungkan n yang kedua, maksud saya n yang kedua menghubungkan si talents dan verb sebelumnya. Nah, cari yang verb setara. Ini kan verb SIS, berarti yang sesuai verb SIS. Pasti Bravo dan Charlie salah. Nah, ini karena verb ing yang benar itu antara alpha dan delta, yaitu ini verb SIS. Dan kita carinya verb asli tanpa conjunction atau preposition. Nah, ini jadinya PP, ini salah. Yang di sini ini subjek, ini verb, harusnya ada be, terus sesuai dengan yang belakang, makanya ini salah juga ya, langsung
atau teman-teman analisa seperti yang tadi, boleh. Nah, karena di sini verbnya satu, kita tidak butuh conjunction. Si alpha ada conjunction subject verb, maksud saya untuk menghubungkan dengan kalimat lainnya ya. Kalau yang N ini kan sudah menghubungkan si talents dan verbnya has ya, jadi sudah ada conjunction. Nah, tidak perlu conjunction lagi, makanya alpha salah ya teman-teman, jawabannya delta tadi. Oke, next number 45, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah alpha. Kira-kira kenapa alpha? Mari kita bahas bersama. Nah, seret sampai sini ternyata ada verbnya nih. Nah, ada kalau B ketemu begini berarti dia adalah noun yang jadi complement ya, complement. Terus ada koma. Nah, ada koma, setelah itu ada the berarti ada nounnya nih sampai sini. Oh, ternyata ada verb. Nah, ada verb ya, to be nya ini ada verb double ya toh, had dan to verb satu. Nah, ini wes anggap saja verb sampai belakang. Yang satu verb palsu, nah yang ini kan verb palsu karena to be verb 3. Nah, itu verb palsu ya. Kalau headnya ini yang verb asli, jadi udah ada verb terus ada subjek dengan berarti di depannya ini ada the, ini nounnya kan, dia jadi subjeknya. Udah ada satu subjek verb, ada koma, subjek verb, koma, berarti harus ada, kalau memunculkan verb ini kan ada verb nih, verb berarti harus ada subjek dan conjunction. Cari yang sesuai, yang ada conjunctionnya. Kalau Bravo itu enggak ada conjunction, the itu diikuti noun berarti hanya melengkapi subjeknya, kurang tepat. Kalau si Charlie di sini adalah adverb letter itu teman-teman. Nah, ini melengkapi saja juga salah. Kalau delta ini subjek, ini verb, terus di sini ada verb nambah, masalah, harusnya nambah conjunction, 2 conjunction ya, makanya salah. Yang benar alpha, since di sini conjunction. Nah, itu tepat ya. The-nya itu untuk melengkapi si noun creation. Nah, jadi subjeknya itu the creation of the such a community. Nah, ini subjek yang berupa noun of noun ya. Oke, sip. Ini adverbial clause, tentang adverbial clause. Nah, polanya seperti ini, conjunction, subject verb, koma, subject verb. Oke, next. Kita lanjutkan ke number 46, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah alpha teman-teman. Jawabannya alpha ya. Kenapa alpha yang benar kira-kira? Nah, mari kita bahas bersama. Ini mengenai paralel ya. Kalau kita bahas ada dolphins, ada s-nya, terus extremely complicated, the elegance. Oh, ternyata di sini ada ada kesalahan teman-teman. Ini harusnya ada tanda petiknya ya, ini noun-nya nih, ini kepemilikan berarti extremely ini adverb ya, adverb, dan verbnya complicated. Elegance itu adalah objeknya, jadi si dolphins farm ini adalah subjeknya ya. Udah kelihatan nih, subjek, adverb, adverbnya, terus ada verb, terus setelah itu ada elegance.
Nah, kita butuhnya apa? Paralel dan adjective clause, ya toh. Kalau teman-teman nambahkan bravo, nah bravo ya, bravo dulu nih. Ini conjunction dan verb, kita noun, ya toh, and mitis ini noun. Kurang tepat. Kenapa? Karena di sini nggak ada that, harusnya setara ya, makanya bravo salah. Kalau Charlie benar, ini elegance dan eminence dihubungkan dengan and, ya toh. Terus setelah itu ada that are annually change. Nah, yang salah kenapa? Ini salah yang Charlie. Kenapa? Karena be itu ketemunya verb 3, bukan be ketemu verb 1 nanti jatuhnya ya. Nah, yang di sini kan polanya be terus dipisah oleh conditionally adverb-nya, terus tetap harusnya verb 3. Kalau verb 1 pasti salah. Nah, di sini kan munculnya verb 1. Jadi salah kalau kita jawab Charlie ya, teman-teman. Kita jawab Charlie salah. Karena di sini be adverb terus verb 1. Itu salahnya di sana. Kalau teman-teman jawab delta, di sini conjunction. Setelah itu, nah ini subjeknya berarti, ya toh. Terus and ini menghubungkan yang mana? Harusnya setara dengan yang di depan, harus ada that. Makanya salah. Nah, yang benar alpha tadi ya. Alpha di sini elegance dan enmities itu adalah sama-sama objek yang dihubungkan oleh conjunction and. Nah, setelah itu muncul si conjunction that. Nah, conjunction that. Terus ada verb. Boleh ya, teman-teman. Jadi kalau noun terus diikuti conjunction langsung verb. Nah, ini pola dari si adjective clause. Nah, bisa verb langsung, bisa subject verb. Nah, bisa subject verb. Jadi kalau yang ini kan munculnya nounnya yaitu si enmities, terus ada conjunction that, terus ada verb change itu langsung. Jadi benar, masih diperbolehkan. Verb aslinya change karena verb 1. Oke teman-teman, sip. Next, number 47, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah delta. Nah, kenapa delta? Mari kita bahas bersama. R ini verbnya, berarti bisa dipastikan scientist subjeknya. Now adverb, terus ada beginning. Oh, ini berarti verb aslinya be berbentuk dan diikuti verb ing. Nah, ini verb asli ya. Terus ada to conduct. Ini verb palsu. Verb palsu. Nah, verb palsu, verb aslinya kan yang si be verb ing ya. Be verb ing ini verb asli. Eksperimen itu objek dari verb palsu, objek. Terus ada on, ini preposition. Nah, sudah preposition. Setelah preposition berarti diikuti objeknya ya. Preposition plus objek. Objeknya bisa noun, bisa pronoun. Noun di sini bisa noun biasa, noun phrase, atau noun clause. Nah, kalau noun clause berarti bisa berbentuk conjunction subject verb atau conjunction verb. Ya, tergantung apa namanya conjunctionnya. Nah, di sini ternyata non clause objeknya ya teman-teman, objek dari prepositionnya non clause. Kenapa? Karena muncul
verb lagi. Kan tadi sudah ada verb asli, verb palsu. Nah, ini satu rangkaian saja, subjek verb, anggap saja ya. Subjek, verb, dan objeknya. Berarti kalau muncul verb lagi harus ada conjunction-nya. Trigger difference. Triggernya ini kan verbnya teman-teman ya. Different sort of rigs ini objek. Jadi kalau sudah ada verb, nah kalau ada verbnya maka harus muncul conjunction. Yang ada conjunctionnya Bravo, ini ada conjunction. Charlie ada conjunction. Delta ada conjunction. Nah, yang nggak ada conjunction alpha pasti salah ya, karena terdiri dari subjeknya atau noun, ini noise pollution, noun yang sebagai subjek, dan verb bantu. Nah, ini verb bantu ya, modal kan, modal verb 1 benar ya teman-teman. Bravo, kenapa nggak milih Bravo? Di sini hanya terdiri dari conjunction subjek. Nah, nggak sesuai. Kalau nonnya tunggal nggak boleh verb 1, harusnya verb SIS ya. Kalau jamak, subjeknya jamak atau nonnya jamak, baru pakai verb 1. Nah, trigger di sini verb 1, makanya kurang tepat ya. Ini kan pollutionnya tunggal, subjek tunggal, jadi kurang tepat. Kalau pilih Charlie ternyata masalahnya sama, ini subjeknya tunggal, verbnya harusnya verb SIS, makanya yang tepat adalah Delta. Benar, di sini subjeknya tunggal tapi kan ada modal. Nah, modal itu pasti ketemu verb 1. Nah, benar kan ya, triggernya verb 1. Oke teman-teman, sip. Next, number 48, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Bravo. Kenapa Bravo kira-kira? Mari kita bahas bersama. Mari kita bahas bersama. Oke, jawabannya Bravo ya. Nah, di Apollo 2 astronauts, nah di sini adalah subjeknya. Ya. Subjeknya, terus ada of. Oh, pasti di belakang of itu kebanyakan noun, ya toh. Nah, ada kepemilikan, dan nounnya berarti di belakangnya lagi nih. Ini noun. Ada kepemilikan, pasti diikuti noun juga, ya teman-teman. Witnessed. Nah, witnessed ini id, bisa jadi dia verbnya, ya toh. Kita keep dulu. On, ini PP, on the famous first moonwalk. PP. Terus ada on July 20, 1969, ini PP juga. Oh, ternyata verb aslinya di sini were. Nah, ini verb asli ya. Kalau B itu pasti verb asli. Neil Armstrong and Buzz ini sebagai komplement. Oh, berarti di sini witness itu adalah adjektif, verb palsu. Ini verb palsu. Sorry guys, ini bisa verb asli ya. Nah, sorry, ini bisa verb asli. Nah, ini verb kan sudah ada verb, 2 verb berarti ini kita analisa dulu. Ini verb, ini verb. Nah, kita lihat ke analisa ke pilihan gandanya dulu. Oh, ternyata conjunction yang muncul ya, ada conjunctionnya nih. Oh, berarti dia bisa jadi verb asli. Nah, kalau teman-teman tambahkan whom langsung of, ini kurang tepat, harusnya ada noun ya kan, noun of, nounnya, makanya alpha salah. Kalau were some of, nah were some of berarti nanti ada 2 verb, were dan were. Nah, nggak ada conjunction sama sekali, makanya Charlie salah. Kalau delta ada conjunction, ada some. Nah, harusnya sebelum of-nya itu yang si
nounnya atau adjektifnya ya. Nah ini kan verb, nah nambah masalah banyak, makanya delta juga salah. Yang benar Charlie, ini conjunctionnya. Millions itu noun of nounnya. Nah ini nanti noun of noun dari millions of the earth's inhabitants itu adalah subjeknya. Nah verbnya witness, jadi ini verb asli ya teman-teman, bukan verb palsu, sorry tadi. Nah ini verb asli, verb aslinya dua, witness dan were, subjeknya dua, the Apollo bla bla dan millions of. Nah conjunctionnya satu yaitu whom. Oke, sudah tepat ya. Next, number 49, 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah delta. Ini mengenai adjective clause lagi ternyata. Nah, kita analisa dari awal. At the end of the 19th century, ini ternyata PP ya. Dia sebagai A positif. Alfred, nama orang. Alfred Bennett. Nah, ini subjeknya. Ya, jadi terus ada verb, ini verb asli atau verb palsu. Nah kita lihat, oh ada a test. Nah kalau verb 3 ada e nya, berarti ada noun a measuring a test. Nah ini sini ya, sampai sini diikuti for measuring intelligence, bisa boleh sampai sini. Ini adalah objeknya. Nah measuringnya karena bisa saja ini verb palsu ya, jadi dia verb asli, ada satu subjek satu verb. Maka ketika muncul verb lagi harus ada conjunction. Ada verb enggak? Ternyata ada ini ya. Ini bisa verb 2, bisa verb 3. Nah, ada verb ternyata teman-teman, terus ada us. Nah, ini sampai akhir PP. Anggap saja PP. Nah, maka kalau menambahkan verb lagi harus ada conjunction. Alpha nambahkan verb saja ya, nanti have verb 3 kan boleh. Tapi di sini sudah ada verb tadi, develop dan subjek Alfred. Nah nanti nambah verb, nggak ada conjunction, salah ya. Nah kalau Bravo nambah subjek nambah verb, nggak ada conjunction juga salah. Kalau yang Charlie itu nambah conjunction saja, Nah kenapa kok milihnya si delta conjunction plus verb 3 ya, plus has, nanti diikuti verb 3, sorry. Nah, have atau has ini ya. Kenapa kok enggak yang ini? Nanti kan jatuhnya develop, kan boleh develop and serve. Nah ini kan boleh, kenapa enggak milih yang ini? Karena di sini teman-teman, at the end of at the end of the 19th century itu kan waktu dari si developnya ya, developnya. Nah which has served, nah yang ini nanti yang maknanya ya toh, yang sudah di service. Nah yang sudah di serve, ditunjukkan boleh. Nah kurang tepat kalau teman-teman lanjutannya nanti, kalau ini nanti maka yang melakukan si Alfred, padahal bukan ya, itu si intelligence-nya. Nah jadi which-nya ini nanti ke intelligence, subjeknya si serve itu adalah si intelligence-nya. Jadi nanti secara makna ini kalau dilihat, teman-teman nggak usah pusing-pusing ya, lihat saja di sana di polanya sudah tepat. Oke, next, the last, number 20, 20 detik untuk menjawab. 50, sorry, 50 ya.
Waktu habis, jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Jawabannya Charlie ya. Nah, kalau ada have, kita analisa nih bersama have. Ini kan pasti verb 1. Pasti dia verb asli, teman-teman. Kita analisa ke belakang. At least 4 hours of hazardous materials. Nah, ini pasti sih PP. Nah, respon ini verb 1. Training ini verb juga. Is mendekati ini B verb 3. Nah, ini pasti verb aslinya ya, verb asli ya toh. Ternyata ada verb asli, ini verb asli teman-teman. Verb satunya verb asli diikuti PP, terus ada verb 1. Verb 1 di sini hati-hati kalau ada have ya teman-teman. Nah, verb ing-nya ini pasti verb palsu. Jadi harusnya kan ada 4 verb, 1 2 3 4, harusnya ada 3 conjunction. Enggak ya teman-teman, kita butuh 1 conjunction saja. Nah, kita jawab dulu ini ya, nanti saya tambahkan. Nah, kalau teman-teman milih alpha, ini kan hanya noun saja jadi subjek, padahal 2 verb aslinya ada have verb 1 ya, dan B verb 3 is mandated. Nah, ada nambah subjek aja, makanya salah. Begitu pula si Bravo, ini nambah subjek. Masnya ini kan modal ketemu verb 1, ini salah ya, kurang conjunction. Kalau teman-teman jawab delta, for itu kalau ketika jadi conjunction harus di tengah. Jadi harusnya gini ya, subject verb, koma, for subject verb. Kalau di depan pasti dia jatuhnya, nah ini jatuhnya kalau ditaruh di depan, for di depan sini saja ya, for di depan itu jatuhnya jadi preposition. Jadi ini for itu bisa conjunction, bisa preposition. Karena letaknya di depan, maka dia jadi preposition, berarti diikuti oleh noun yang berupa subjek. Nah, kurang tepat, padahal butuhnya conjunction. Makanya yang tepat Charlie, kita butuh conjunction dan subjek ya. Nah, tambahannya teman-teman di sini kan ada have. Kalau teman-teman ketemu verb have, terus ada apa lagi? Make, terus apa lagi? Let. Nah, di sini kalau ada objeknya kebanyakan aktif ya, orang atau bukan orang lah. Kalau teman-teman nggak ditanyakan verbnya yang di belakang, nah ini kalau biasanya sih kebanyakan intinya yang bisa melakukan verb yang kedua. Nah, verbnya pasti verb 1. Nah, ini pasti dia jadi verb palsu teman-teman ya, verb palsu. Terus ada lagi nggak? Ada get dan lain sebagainya. Get, help. Nah, kalau ada objek pakai to verb 1. Nah, to verb 1 kan verb palsu ya teman-teman. Di sini jadi verb palsu ini verb 1-nya, karena ada have, terus ada at the list of our hazardous materials response. Nah, ini ya yang at. Nah, ini anggap saja objeknya boleh, atau dia PP. Nah, boleh. Oke, maka jatuhnya harusnya si respon ini bukan ini bukan apa namanya, bukan verb lagi, bukan verb asli, tapi verb palsu. Atau teman-teman anggap karena di sini PP, responnya ini adalah noun juga boleh ya. Nah, jadi bisa jadi itu kan karena ada have, karena kan kita nggak tahu maknanya nih si respon. Nah, dia ada PP, bisa jadi noun terus ketemu verb ing, ini boleh, bisa ya, noun verb ing boleh nggak boleh, ini rangkaian adjektif clause yang diringkas, jadi bisa dia tetap verb palsu ya, tetap verb palsu. Verb aslinya kan is mandated, jadi bisa jadi kemungkinan seperti ini. Atau yang ini boleh teman-teman ya. Bisa nggak verb 3? Bisa, biasanya kita pakainya have atau get. Nah, ini ketemunya objek, maka ketemu verb
3. Nah itu juga bisa. Oke teman-teman, have get itu ingat-ingat saja, kalau ada noun terus ada verb lagi di belakangnya, bisa jadi dia verb palsu karena dia verb 3 saja, palsu ya. Oke, itu tambahan dari saya. Sekian untuk part ke-5 ini teman-teman. Thanks for watching.